Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel teman sekelas. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengukuran berulang ya. Oke. Nah, apa maksud dari pengukuran berulang? Itu artinya pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali ya. Nah, bisa misalnya 2 kali, tapi kalau 2 kali sih terlalu sedikit juga. Biasanya dia 5 kali atau 10 kali atau bahkan 100 kali ya, sampai mendapatkan data yang bagus gitu. Oke, nah dalam pengukuran berulang, pengukuran pertama itu biasanya dikasih seperti ini nih. Ada indeks atau tandanya. X1 itu pengukuran pertama, X2 pengukuran kedua, X3 pengukuran ketiga, X4 dan X5 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba nih, misal simulasi ya. Misalnya kamu melakukan pengukuran terus dapat nilai hasil pengukurannya, misalnya yang pertama 10 ya. Misal 10 meter atau 10 cm, pokoknya 10 aja. Satuannya kita abaikan dulu. Kemudian yang kedua 11, yang ketiga itu 9, yang keempat 10 lagi, yang kelima 11. Nah, ini kan tiap pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima hasilnya beda-beda kan, ada yang sama, ada yang beda. Nah, di dalam pengukuran berulang itu ada dikenal istilah yang namanya simpangan baku. Oke, ini disebut juga sebagai ukuran sebaran data. Nah, kita lihat di sini nih. Dari X1, X2 sampai X5 kan datanya menyebar ya, ada yang sama, ada yang menyebar. Nah, simpangan baku itu mendefinisikan sebagai seberapa menyebar sih data ini. Kalau data ini menyebar terlalu besar, misalnya X1 itu 10 kan, terus X2-nya misalnya 20, X3-nya 5. Nah, ukuran data yang menyebar terlalu besar itu menunjukkan hasil pengukuran yang kurang bagus gitu ya. Kalau ukuran sebaran datanya kecil, itu berarti hasil pengukurannya bagus atau ketelitiannya tinggi, akurasinya tinggi. Tetapi kalau sebaran datanya besar, nah itu mungkin ada sesuatu yang salah tuh, entah dari alatnya atau terjadi kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah, gimana cara mengetahui sebaran data ini? Ini kan 10 ke 11 kan 1, terus 11 ke 9 2, 9 ke 10 1 lagi. Nah, di sini diketahui suatu persamaan untuk menentukan sebaran data, yakni dengan akar dari jumlah. Nah, ini dibaca sum ya, atau jumlah atau sigma dari tiap pengukuran, tiap-tiap hasil pengukuran dikurangkan dengan rata-rata pengukurannya, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan total jumlah sampelnya nih. Nah, gitu ya. Oke. Kotakin dulu deh. Ya, sip. Nah, jadi kita kasih keterangan nih. X1 itu nilai tiap-tiap pengukuran. Nah, kalau X bar gitu ya, ini namanya nilai rata-rata dari sampel. Nah, kalau N itu jumlah sampelnya. Oke, kita coba hitung deh. Upsi. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu berapa nilai X bar-nya atau nilai rata-rata sampel. Oke, X bar. Nah, ini kan caranya kita jumlahin nih nilai dari seluruhnya ya. Ini, oh, bentar-bentar. Ini biar gampang. Sebentar. Biar gampang, ini kita rubah aja deh. Biar nilainya gampang dikit. Ini jadi 9, ini jadi 10. Nah, coba ya, kita jumlahin 10 tambah 11 tambah 9 tambah 9 tambah 10. Oke, dibagi jumlah sampelnya ada 5.
Nah, sekarang 10 tambah 11, 21, tambah 9, 30, tambah 9 lagi 39, tambah 10, 49, dibagi 5, itu nilainya 9,8 ya. 9,8. Oke, nah kita udah dapat nilai dari rata-ratanya. Nah, sekarang maksud dari sigma, terus dalam kurung X1 dikurang X bar, terus dikuadratkan, itu kita cari terlebih dahulu nilai dari tiap-tiap hasil pengurangan yang dalam kurung ini nih. Jadi misalnya gini ya, X1, XI dikurang X bar, terus dikuadratkan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, ini kita kasih jarak. X1 dikurang X kuadrat, X bar, kemudian dikuadratkan, sama dengan, nah X1 kan 10 ya, 10 dikurang 9,8, kan itu nilainya 0,2 ya. Oke, tulis aja deh. X1 nya kan sini deh, gampang lah. 10 dikurang 9,8 terus dikuadratkan, ini kan 0,2 dikuadratkan 0,04. Oke, itu X1. Sekarang X2 dikurang X bar terus dikuadratkan. Nah, X2 kan 11 ya, 11 dikurang 9,8. Kita langsung aja deh. 11 dikurang 9,8, 1,2 ya, 1,2 dikuadratkan, itu kayak 12 kuadrat kan 144, berarti 1,2 kuadrat 1,44. Nah, sekarang X3 dikurang X bar kuadrat. Sebentar. Nah, oke. X3 9 dikurang 9,8 kan negatif 0,8. Negatif 0,8 dikuadratkan jadinya 0,64. Nah, X4 dikurang X bar terus dikuadratkan sama dengan, nah sama juga ya, ya sama dengan nilai X3 nya 0,64, terus X5 dikurang X bar terus dikuadratkan 10 ya, tadi kan X1 10 juga ya, jadinya 0,04. Nah, ini kita jumlahin nih, jumlahin hasilnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 20 ya. Oke, ini tambah naik 2 sini, 2 tambah 4 6 tambah 6 lagi 12, 12 tambah 6 18. Oke, naik 1 terus ditambah 1 jadinya 2,80. Bener gak ya? Oke, bener ya. Yang 2,80 ini disebut juga sebagai sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar terus dikuadratkan. Nah, sekarang jadinya kita tarik akar, terus masukkan nilai itu 2,80 dibagi dengan 5. N-nya kan jumlah sampelnya ada 5 ya. Oke, kita bisa disederhanain ya. Kayaknya mesti pakai kalkulator. Itu kalau nggak salah nilainya akar dari 0,56. Iya, nah oke, ini contoh perhitungan pengukuran berulang secara manual. Nah, sekarang kita akan coba pengukuran berulang menggunakan Microsoft Excel nih.